panduannya enak, kita menjalani kehidupan ini nggak stres. Oh kalau gini berdasarkan panduan kita harus begini. Oh kalau gini berdasarkan panduan kita harus begini. Nah untuk itulah Al-Quran diturunkan. Nah kalau kita sudah menggunakan panduan tadi, insya Allah hidup ini akan jauh lebih rileks. Betul. Nah dengan kita rileks tadi, insya Allah daya tahan tubuh kita pun akan menjadi lebih baik ya. Tapi mesti diingat, bukan berarti orang sudah menggunakan panduan, sudah beriman, sudah baik, tidak sakit. Ya. Ya, ada juga yang sakit, ya kan? Jadi para pemirsa JAK TV, mungkin banyak di antara para pemirsa yang merasa, wah saya ini sudah baik, tiap hari kerjaan saya ini nolong orang terus, baik. Tapi kok saya dikasih sakit ya? Ya. Nah, para pemirsa, di dalam kitab suci Al-Quran Allah mengatakan begini, apakah telah kubiarkan kau mengatakan dirimu beriman, padahal belum datang cobaan dariku? Sesungguhnya kau akan aku coba dengan sedikit sakit. Nah, ini artinya apa? Artinya sakit itu bukan monopoli orang kafir saja. Sakit itu juga bisa kena kepada orang-orang beriman. Contoh pada kasus Nabi Ayub. Baik. Ya Nabi Ayub itu beriman, tapi kena sakit juga. Iya. Artinya apa? Kalau kita ngeliat orang sakit, jangan langsung divonis, wah kamu kafir ini, jangan. Karena itu bisa di menimpa kumpulan siapapun, orang ya. sakit itu banyak juga orang beriman yang sedang dicoba. Iya, ini Pak Ustaz Somad tadi sudah memberikan kata-kata yang menyentuh hati saya dan membuat saya tentram. Ini pasti membuat ibu betah datang ke klinik terapi Kolbu sampai akhirnya sembuh dari penyakit pusing, vertigo yang menyebabkan stres itu ya Bu ya. Hingga akhirnya ibu lebih enjoy menjalani hidup, lebih legowo tentunya. Hingga akhirnya penyakit pun jauh-jauh ya Pak ya. Nah ini bagaimana dengan rutinitas orang-orang perkotaan saat ini nih Pak? Aduh, kerjaan banyak segala macam, kemudian tekanan dari sana sini hingga penyakit semakin banyak. Tapi dalam tanda kutip masih ada yang belum percaya ini Pak dengan metode-metode seperti ini. Apalagi ini tidak menggunakan metode alat atau lain sebagainya. Itu seperti apa? Memang dari awal saya sadari ya, bahwa akan ada yang percaya, ada yang tidak. Jangankan saya ini apa? Saya kan cuma manusia biasa. Ya. Kalau kita kembali flashback ke ribuan tahun yang lalu, misalkan pada kasus Nabi Musa, bagaimana seorang Nabi Musa dengan mukjizat yang demikian hebat. Bayangkan saja kalau kita ini sekarang pakai time zone ya, kita ini semua nih penduduk Indonesia nih, semua time zone balik lagi ke zaman Nabi Musa. Iya, Terus melihat ada seorang manusia membelah lautan dengan mukjizat, itu kan luar biasa sekali. Coba perhatikan, ada yang percaya, ada yang tidak tetap. Oke, dan kita akan lanjutkan. Tetap ada yang tidak percaya. Tentu kita akan lanjutkan mengenai cerita menarik ini pas setelah pariwara, karena tentunya ini masih akan terus berlanjut mengenai pengalaman tadi seperti apa yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Sony. Tetap bersama kami hanya di Medika Natura. Keren dan hebat dengan dunia bawah. Setiap hari Minggu jam 9:30 malam. Feel bebas. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Saling bantu membantu, saling tolong menolong. Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah sama Allah dan taat sama Rasul dan para pemimpin kalian. Mudah-mudahan aspirasi dan suasana ini bisa menjadi doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tufatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Saya melihat acara-acara yang ditayangkan oleh JAK TV cukup menarik dan sudah mulai menarik lah atau menggamit ya sebagian pemirsa yang ada di Jakarta Raya dan sekitarnya ini. Jadi bagaimana dunia penyiaran ini bisa meningkatkan ekonomi kita, meningkatkan kreativitas anak bangsa, dan juga bisa berperan di dalam memberikan pencerahan-pencerahan dalam tayangan-tayangan JAK TV di masa yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
udah berobat kemana aja, ke terapi, udah dokter, 10 dokter saya udah jalanin, udah terapi, udah kemana-mana. Saya udah hampir 2 tahun ya saya sakit saya. Ternyata saya udah, pikiran saya udah nggak inilah gitu, udah harapan saya udah nggak tahu gitu gimana, udah putus asa dah gitu. Ternyata saya lihat di JEK TV ada itu Pak Ustadz Sony. Ternyata saya dicoba datang ke sini, terus di terapi pertama di terapi sama asistennya, terus kedua dipegang sama Pak Sony. Ternyata alhamdulillah begitu dipegang sekali aja sama Ustadz Sony, saya udah was-was, saya takut, saya goyang-goyang, saya udah alhamdulillah udah gak hilang gitu. Arahnya saya tuh punya sakit sariawan selama 1 bulan nggak baik-baik, lantas tambah batu kering selama 1 bulan lagi, tambah lagi, jadi badan sampai perut sampai keras, makannya terus sulit, nggak kesulitan makan, nggak bisa. Selama 1 bulan saya berobat ke dokter sampai 3 kali, tapi nggak ada penyembuhannya, makan pun tetap sulit. Aku sering nonton TV, di JEK TV itu Pak Ustadz Sony, kayaknya aku cocok ke situ. Malam itu juga aku pulang, pagi jam 7 aku meluncur ke Pak Ustadz Sony, lantas ditanganin, baru sehari sekali ditanganin. Malamnya itu aku tidur bisa pules, bangun tidur pun makan ngerasain enak. Berarti selama aku sariawan 2 bulan itu sulit untuk makan, tapi ternyata ditangani Pak Ustadz Sony, baru sekali ditanganin makan pun aku merasa enak. Selama 3 tahun ini saya mengidap satu penyakit di mana saya tuh gampang sekali merasa cemas dan takut yang berlebihan gitu, sehingga kecemasan itu akhirnya mulai mempengaruhi kesehatan fisik saya, seperti jantung gampang berdebar, telapak kaki dingin, asam lambung meningkat, dan emosi tidak stabil gitu. Saya sudah berobat ke medis ya, ke dokter maupun ke psikiater, dan mereka bilang kesehatan saya tuh baik-baik saja, normal, bahkan tidak ada masalah pun dalam kesehatan saya itu. Terus saya pikir saya kepingin cari alternatif lain. Suatu hari saya lihat tayangan televisi, kebetulan ada metode pengobatan alternatif, yaitu terapi kolbu. Saya penasaran nih, apa terapi kolbu itu. Saya diterapi selama 5 kali, dan saya merasa cocok karena situasinya di situ, suasananya tuh benar-benar nyaman dan tenang, karena dengan cara meditasi tadi, sehingga saya yang diterapi itu ikut larut dalam suasana itu gitu. Terus dengan apa yang saya dapatkan dengan terapi itu, saya jauh lebih baik dari sebelumnya mengenai percaya diri saya dan keberanian saya mulai kembali tumbuh. Dan semua yang saya dapat ini tak lain, menurut saya nih, merupakan rahmat dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan anak-anak Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Saya melihat acara-acara yang ditayangkan oleh Jack TV cukup menarik dan sudah mulai menarik lah atau menggamit ya sebagian pemirsa yang ada di Jakarta Raya dan sekitarnya ini. Jadi bagaimana dunia penyiaran ini bisa meningkatkan ekonomi kita, meningkatkan kreativitas anak bangsa, dan juga bisa berperan di dalam memberikan pencerahan-pencerahan dalam tayangan-tayangan Jack TV di masa yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Saling bantu membantu, saling tolong menolong. Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah sama Allah dan taat sama Rasul dan para pemimpin kalian. Mudah-mudahan aspirasi dan suasana ini bisa menjadi doa. Masih di Bedikan Natura dan masih bersama dengan Klinik Terapi Kolbu. Satu hal yang menarik sini adalah bahwa cinta kasih bisa memberikan efek positif dan itu pula yang diterapkan di Klinik Terapi Kolbu ini. Dan Bapak tadi kan sudah bicara banyak mengenai penyakit apa yang disembuhkan, misalkan jenis mekanisme pengobatannya seperti apa, kemudian testimoni dari pasien juga tadi sudah banyak ya. Kira-kira untuk meyakinkan ini Pak, untuk terakhir kalinya meyakinkan para pemirsa sendiri mengenai terapi yang digunakan Klinik Terapi Kolbu ini seperti apa? Ya, para pemirsa Jak TV yang berbahagia, untuk yakin bukan suatu hal yang mudah memang. Kami dari Terapi Kolbu hanya berusaha untuk memberikan yang terbaik, selebihnya Allah lah yang menentukan. Namun ada satu hal yang harus kita yakini, bahwa alam jagat raya ini pasti ada pemiliknya. Alam jagat raya ini pasti ada yang bikin. Nah, kenapa kita tidak minta kepada pemilik alam jagat raya ini? Nah, saya pikir demikian kalau untuk urusan yakin tadi. Nah, kadang-kadang kita harus introspeksi juga kepada diri kita. Apakah kita ini sudah tergolong orang-orang yang yakin? Karena yakin itu sama dengan identik iman. Kalau kita berbicara, wah dia adalah orang yang yakin, itu sama saja kita mengatakan, wah dia adalah orang yang beriman. Sebab iman itu sama dengan yakin, yakin sama dengan iman. Nah, untuk bisa menjadi orang beriman, untuk bisa menjadi orang yakin, perlu sebuah perjuangan. Di sini Allah berkata, apakah sama malam dengan siang? Apakah sama orang melihat dengan orang tidak melihat? Apakah sama orang beriman dengan orang tidak beriman? Ini artinya apa? Apakah sama orang yakin dengan orang tidak yakin? Tidakkah engkau pernah memikirkan, hai manusia? Mudah-mudahan ini jadi bahan renungan kita bersama. Ya, tapi yang jelas bahwa semua yang dilakukan ini berdasar atas keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Klinik Terapi Kolbu ini sebagai mediator saja ya Pak ya. Betul. Dan sebenarnya tidak ada penyakit yang tidak disembuhkan, karena itu kita wajib berikhtiar, khususnya dengan cinta kasih tadi yang jadi tema kita pada hari ini. Dan mungkin untuk Ibu Asri yang terakhir, Ibu apa yang sampaikan kepada para pemirsa yang menderita penyakit yang sama seperti Ibu, yang kemudian berobat ke Klinik Terapi Kolbu dan alhamdulillah sembuh. Iya, saya minta kepada masyarakat semuanya yang kiranya merasa sakit yang seperti saya alami ini, mohon datang ke Medika Kolbu yang beralamatkan Jalan Gayo Manik Raya nomor 24. Dan tak lupa saya ucapkan kepada Bapak Sony yang mana ya Allah, dengan insya Allah saya bisa sembuh ini atas perantara dari Bapak Sony. Iya, terima kasih Ibu Asri atas kehadirannya, dan juga Pak Ustadz Sony Sutrisna dari Klinik Terapi Kolbu. Bapak, semoga yang diberikan kali ini bisa bermanfaat, bisa menenangkan hati, dan juga bisa menjadi solusi bagi penyelesaian permasalahan dan penyakit yang Anda derita. Anda bisa datang langsung ke Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur di 021 858 229 atau 8500413 atau juga di telepon 705800381. Alamat lengkapnya ada di bawah ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1 jam ini bersama kami. Semoga yang kami berikan bisa bermanfaat untuk Anda. Saya Rina Purwanti undur diri. Sampai jumpa di Medika Natura selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.